Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Terdengar. Oke, bagi teman-teman yang tidak bermasalah dengan sinyalnya bisa on cam terlebih dahulu ya. Oke, udah on cam. Sebelumnya, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Sepertinya masuk semua ya. Oke. Karena sekarang musimnya pancaroba, teman-teman harus jaga kesehatan ya dengan minum air putih dan minum vitaminnya juga jangan lupa. Oke, sebelum belajar kita mulai, kita akan berdoa lebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Apakah ada yang masih ingat materi minggu lalu apa? Silakan on mic kalau ingat. Materi minggu lalu itu penjajahan Jepang. Ya, benar. Jadi materi minggu lalu adalah penjajahan Jepang. Nah, jadi negara kita ini banyak dijajah oleh negara luar. Seperti yang teman-teman tahu, sebelumnya negara kita yang sudah kita pelajari yaitu telah dijajah oleh Jepang. Sebelumnya juga ada banyak negara luar yang menjajah Indonesia, termasuk Belanda. Nah, pada minggu ini kita akan mempelajari dan membahas bagaimana Belanda menjajah Indonesia. Sebelum itu, silakan teman-teman menyiapkan peralatan tulisnya. Oke, sebelum masuk, Ibu mau tanya, sebentar. Sebelumnya Ibu izin share screen terlebih dahulu. Iya, sudah. Oke. Materi kita seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu perlawanan Indonesia terhadap penjajahan Belanda. Oke, yang pertama Ibu akan bertanya, ada yang tahu mengapa Belanda menjajah Indonesia? Oke, jadi Belanda menjajah Indonesia, salah satu tujuan mereka awalnya adalah mencari rempah-rempah. Nah, setelah melihat Indonesia ini mempunyai banyak kekayaan alam dengan kondisi iklimnya yang sangat bagus, maka timbul alasan lain mereka untuk menjajah Indonesia. Jadi yang awalnya mereka ini hanya berdagang rempah-rempah saja, lalu timbul keserakahan ingin menguasai dan menjajah Indonesia. Nah, selanjutnya ada yang tahu gambar ini apa? Nama pahlawan yang ada di tulisannya ini, ada yang tahu? Iya, tahu I Gusti Ngurah Rai. Ya, betul. Jadi, ini adalah I Gusti Ngurah Rai Airport yang terdapat di Bali ya, teman-teman. Ya, jadi I Gusti Ngurah Rai ini memiliki pasukan yang bernama Ciung Wanara dan melakukan pertempuran yang dikenal dengan Puputan Margarana. Disebut Puputan karena itu adalah bahasa Bali dari habis-habisan, di mana perang ini sampai titik darah penghabisan. Lalu Margarana ini adalah sebuah desa di Kecamatan Pelosok di Kabupaten Tabanan, Bali. Nah, pemerintah Indonesia ini juga menganugerahkan beberapa penghargaan kepada I Gusti Ngurah Rai karena jasanya sangat besar dalam melawan peperangan terhadap Belanda. Salah satunya yaitu kenaikan pangkat menjadi Brigjen TNI. Lalu ada juga di mata uang, ada yang tahu di mata uang berapa? Oke, jadi I Gusti Ngurah Rai ini ada di pecahan uang 50.000 yang dikeluarkan pada tahun 2005. Di mana yang di belakang uang 50.000 itu ada gambar danau Beratan Bali yang dimana itu juga masih berhubungan dengan I Gusti Ngurah Rai seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana Margarana ini adalah sebuah desa di Kabupaten Tabanan, Bali. Selain itu juga nama I Gusti Ngurah Rai ini digunakan di kapal perang KRI, yaitu yang dinamakan KRI I Gusti Ngurah Rai, dan di airport yang tadi sudah kita jelaskan, yang Ibu sudah jelaskan. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita seperti ini.
pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu alasan Belanda menjajah Indonesia, yang selanjutnya yaitu bentuk perlawanan bangsa Indonesia, yang ketiga yaitu asal daerah pahlawan yang melakukan perlawanan terhadap Belanda. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan menggunakan teknik diskusi ya teman-teman. Jadi nanti akan saya bagi beberapa kelompok-kelompok belajar yang akan membahas tentang materi yang akan kita pelajari ini. Oke, yang pertama yaitu alasan Belanda menjajah Indonesia. Jadi di sini saya akan mulai menjelaskan. Kita akan masuk ke materi, yaitu yang pertama, alasan Belanda menjajah Indonesia. Oke, yang pertama yaitu hasil alam Indonesia. Kita tahu bahwa hasil alam Indonesia ini sangat melimpah ya teman-teman. Jadi rempah-rempah yaitu menjadi salah satu incaran bangsa luar, tentunya termasuk bangsa Belanda, datang ke Indonesia. Nah, rempah-rempah yang ini dijual ke area Eropa. Jadi mereka berdagang, kita diambil di Indonesia, lalu mereka jual lagi di Eropa sana. Nah, dijualnya dengan harga sangat tinggi, di mana di sana kan tanahnya nggak subur ya, karena salju. Nah, sedangkan di Indonesia, kita hanya memiliki 2 musim, yang mana akan mendukung sekali untuk menanam rempah-rempah. Jadi mereka mengambil dari Indonesia, lalu mereka akan jual di Eropa dengan harga yang sangat tinggi. Dan itu akan menyebabkan keuntungan yang sangat tinggi bagi mereka. Nah, sebab itulah Eropa, terutama bangsa Belanda, ingin mengambil rempah-rempah langsung dari Indonesia. Yang kedua yaitu adanya monopoli perdagangan. Pada masa itu, segala perdagangan melalui jalur laut untuk mengirim hasil rempah-rempah Indonesia ini ke negara-negara lain. Kedatangan mereka tidak hanya berdagang, melainkan juga mengambil alih perdagangan dan menguasai wilayah di Indonesia penghasil rempah-rempah. Awal mula bangsa Belanda datang hanya untuk mengambil rempah-rempah, namun lama-kelamaan tidak hanya mengambil rempah-rempah, tapi juga ingin menguasai kekayaan, memonopoli perdagangan, dan memperluas kepemilikan negara. Yang selanjutnya yaitu ada kerja rodi tanpa dibayar, di mana ini ya salah satu tindakan kejam yang dilakukan oleh penjajah ya. Tanpa adanya rasa kasihan, mereka akan selalu memaksa dan mengambil tenaga rakyat bumi yang kala itu masih miskin. Tanpa adanya balasan, mereka disuruh kerja terus. Nah, ini merupakan hal yang tidak baik dan tidak wajar dilakukan oleh bangsa asing yang memang hanya ingin mencuri dan menikmati hasil kekayaan bangsa Indonesia. Contohnya yaitu kerja rodi ini pembangunan tol jalan raya Anyar Panarukan. Selanjutnya yaitu perlawanan Patimura. Apakah ada yang pernah dengar nama Patimura ini? Pernah. Ya, lebih gampangnya nama Patimura ini sering kita lihat di mata uang pecahan 1000 ya teman-teman. Jadi Patimura ini merupakan atau nama lainnya yaitu Thomas Matulesi merupakan pahlawan Indonesia asal mana? Asal Maluku. Nah, beliau juga dianugerahi beberapa penghargaan oleh pemerintah atas jasanya dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah. Salah satunya yaitu yang sudah saya sebutkan tadi, di pecahan uang 1000. Lalu namanya diabadikan dalam universitas, ya, lalu ada bandar udara. Nah, jadi kita akan mempelajari lebih lanjut siapakah Patimura, lalu apa peran Patimura dalam sejarah Indonesia. Jadi, Thomas Matulesi ini dikenal dengan nama Kapiten Patimura atau Patimura adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Maluku. Nah, sebelum melakukan perlawanan terhadap VOC, ia pernah berkarir sebagai di bidang militer, sebagai mantan sersan militer Inggris. Namanya kemudian dikenal karena memimpin rakyat Maluku untuk melawan Belanda melalui Perang Patimura. Namanya itu Perang Patimura ya. Latar belakang perlawanan Patimura disebabkan oleh hal-hal berikut, yaitu adanya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintah Belanda sehingga rakyat di Maluku itu merasa ingin melakukan perlawanan karena tindakannya yang semena-mena di daerahnya sendiri. Lalu adanya tekanan-tekanan yang berat di bidang ekonomi sejak kekuasaan VOC, di mana kita tahu bahwa VOC ini memonopoli perdagangan yang ada di sebuah daerah, jadi mereka akan mengambil alih dan memonopolinya. Lalu yang terakhir, yaitu adanya tindakan penindasan pemerintahan Belanda terhadap rakyat Maluku. Nah, karena beberapa alasan ini, maka rakyat Maluku ini tidak mau dijajah oleh Belanda lagi, sehingga mereka ingin melakukan perlawanan agar terbebas dari belenggu penjajahan Belanda. Nah, ada yang tahu ini apa? Kita sudah membahasnya tadi, yaitu ini adalah Igusti Ngurah Rai Airport ya teman-teman. Tadi sudah kita bahas sekilas, maka kita bahas lagi lebih dalamnya.
Kita tahu bahwa Perang Puputan ini dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Nah, Perang Puputan Margarana adalah salah satu pertempuran antara Indonesia dan Belanda pada masa Perang Kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 20 November tahun 1946. Nah, pertempuran ini dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai, di mana pasukan TKR di wilayah ini bertempur dengan habis-habisan untuk mengusir pasukan Belanda yang kembali datang setelah kekalahan Jepang untuk menguasai kembali wilayahnya setelah adanya peristiwa Perang Dunia Kedua. Jadi kan habis Perang Dunia Kedua itu Jepang kalah, lalu Belanda itu kembali ke Indonesia untuk menguasai lagi. Nah, di sini rakyat Bali melakukan perlawanan yang dinamakan habis-habisan atau puputan. Nah, mengakibatkan perang itu juga mengakibatkan gugurnya seluruh pasukan, termasuk I Gusti Ngurah Rai, yang kemudian dikenang sebagai satu-satu puputan pada era kemerdekaan, awal kemerdekaan, serta mengakibatkan Belanda sukses mendirikan negara Indonesia Timur. Perang Puputan Margarana yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai ini dipicu oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor politik internasional, di mana mengizinkan Belanda untuk merebut kekuasaan kembali Indonesia. Jadi tiba-tiba aja Belanda ini masuk ke Indonesia dan merebutnya. Yang kedua yaitu ada faktor politik nasional yang menempatkan Bali sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia pasca kemerdekaan. Yang ketiga yaitu faktor politik lokal, yaitu adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang dirasakan masyarakat Bali dengan seluruh masyarakat Indonesia dalam hal melawan penjajah. Nah, itu tadi I Gusti Ngurah Rai ya. Jadi, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pertemuan kali ini, apakah ada yang bisa meringkas atau membuat kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan dan kita pelajari pada hari ini? Saya. Ya, Jadi, silakan. tujuan Belanda datang ke Indonesia itu untuk mencari rempah-rempah. Dari pelayaran Belanda tersebut, mereka sampai ke Indonesia yang memiliki kekayaan alam sangat melimpah. Pertamanya mereka hanya berdagang, tetapi keserakahan mulai muncul dan timbul keinginan untuk menguasai Nusantara. Jadi timbul perlawanan untuk menguasai bangsa Indonesia. Terima kasih. Iya, jawabannya sudah bagus ya. Jadi kita telah mempelajari perlawanan bangsa Indonesia terhadap Belanda, baik itu dari banyak daerah. Mengapa mereka melakukan perlawanan terhadap Belanda? Karena mereka tentu saja mereka ingin lepas dari penjajahan Belanda. Nah, kita harus berbahagia ya hidup di zaman kemerdekaan ini, di mana kita kalau sekolah nggak perlu perang dulu, kita hanya tinggal ya udah sekolah aja, nggak usah melawan penjajah terlebih dahulu. Maka dari itu kita harus menjaga persatuan dan kesatuan kita agar kita bisa hidup tentram dan damai. Jadi selanjutnya saya akan membuat tugas kelompok. Tadi kan saya sudah menjelaskan beberapa pahlawan yang melakukan perlawanan terhadap Belanda. Nah, saya akan memberikan tugas kelompok ini yang kelompoknya sudah saya bagi tadi tentang membuat clipping sekreatif kalian dengan tema perlawanan pahlawan Indonesia terhadap Belanda, di mana ini nanti pahlawannya tidak boleh sama dengan yang sudah saya jelaskan ya. Jadi kan masih banyak pahlawan Indonesia yang melakukan perlawanan. Nah, kecuali tadi ada siapa aja, tadi ada Patimura sama I Gusti Ngurah Rai. Jadi itu nggak boleh dipakai. Kalian cari sendiri. Ya. Apakah sudah paham dengan tugasnya? Dan kelompoknya sudah dilihat ya tadi? Ya, sudah. Oke. Jika sudah paham, Ibu bertanya dulu, apakah teknik diskusi kelompok ini menurut kalian cocok untuk pelajaran ini? Apakah ada kesusahan atau malah lebih mudah dengan teknik diskusi? Tidak. Oke, tadi Ibu sudah menjelaskan ya, sudah selesai. Jika sudah paham dengan tugasnya dan tidak ada pertanyaan, Ibu akan mengakhiri pelajaran hari ini. Dan jangan lupa untuk mempelajari materi minggu depan tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.